Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya takwa yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, khatib kembali mengingatkan kepada kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahabika yaumul jumu'ati ansitu wal imamu yahtub faqad lagha." Apabila khatib telah naik di atas mimbar, apabila siapa berkata-kata, barang siapa berkata-kata, maka sia-sialah Jumatnya pada siang hari ini. Masyarul muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Setiap kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita tidak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah, tapi kita tidak mau melakukan sesuatu yang justru ketika kita kerjakan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita tidak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa sadarkah kita justru kita lakukan sesuatu yang ketika kita kerjakan kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan dan sering lupa. Maka sangat sewajarnya kita manusia pasti punya kesalahan, pasti punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu minta ampun, bermunajat di hadapan Allah, bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 nama Allah yang sungguh sangat luar biasa. Apa 4 nama Allah tersebut? Yang pertama, yakni Allahul Ghafar. Allah Maha Pengampun. Al-Ghafar di sini adalah ampunan Allah sangat besar kepada hamba-hambanya.
maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar itu pula ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dosa kita sebesar bukit barisan? Apakah dosa kita sebesar gunung? Sebesar itu pula ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Maha Ghafar. Yang kedua, Allahul Ghafur. Allah Maha Ghafur. Apa bedanya Ghafar dengan Ghafur? Kalau Ghafar, Maha ampunan Allah sangat besar. Kalau Ghafur, Maha ampunan Allah sangat banyak. Sangat banyak ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dosa kita sebanyak pasir di pinggir pantai, sebanyak itu pula ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka sungguh sangat luar biasa. Seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, harus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta ampun jangan sekali. Lah kenapa? Karena kita berbuat dosa pun bukan sekali, berkali-kali. Maka kita harus minta ampun kepada Allah pun harus berkali-kali. Kita bukan seperti Nabi Adam alaihissalam yang ditetapkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak kenikmatan yang luar biasa. Namun Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon terlarang. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam, bukan lagi beliau mendekati, tapi justru beliau makan buah dari pohon terlarang itu. Atas hukuman yang Allah berikan kepadanya, Allah usir beliau bersama istrinya di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dosa yang Adam lakukan, Allah usir dia dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dia berpisah bersama istrinya. Atas kehendak Allah, atas cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam dan Siti Hajar, Siti Hawa, Allah kembali mempertemukan mereka di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Dan saat itu Babul Rahmah menjadi saksi buat mereka berdua. Dan disitulah Adam alaihissalam mengucapkan salah satu doa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, jikalau Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, maka sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Inilah doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nama Allah yang sangat agung ini, yang ketiga, yakni Allah At-Tawwab. Allah Maha menerima tobat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, setiap keturunan Adam, setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti melakukan kesalahan. Kata Nabi, khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang mengakui kesalahannya lalu kemudian bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang terbaik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah di mana saja berada. Kita tetap minta ampun kepada Allah, dan Allah tidak menentukan tempat tertentu, tidak, dimanapun kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah kisah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa bersama kaumnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu Allah tidak turunkan hujan kepada Nabi Musa berbulan-bulan. Dalam kisah ini dikatakan, panasnya padang pasir, kalau kita letakkan ikan yang mentah, masak ikan tersebut, saking panasnya padang pasir karena beberapa bulan hujan tidak turun. Apa yang dilakukan kaum Nabi Musa? Berkata kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa dijuluki sebagai Nabi Kalam Allah, Nabi yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, angkat kedua tanganmu bermunajat di hadapan Allah agar Allah turunkan hujan kepada kita. Apa kata Nabi Musa? Baik wahai kaumku. Musa mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta hujan. Dan Allah saat itu negur Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku tidak turunkan hujan kepada kalian bukan karena doamu aku tidak kabulkan, bukan karena doamu aku tidak dengar wahai Musa, tapi aku tidak turunkan hujan kepada kalian karena salah satu di antara kaummu masih melakukan maksiat kepadaku.
salah satu di antara kaummu masih berdosa di hadapanku, maka aku mohon orang tersebut keluarkan dia dari barisanmu, keluarkan dia dari kaummu, agar aku turunkan hujan kepada kalian. Satu orang yang berbuat dosa, bencana datang ke kota Manna, seluruh masyarakat kota Manna yang merasakan itu lantaran satu orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai Musa berdoa, kaumnya bertanya, wahai Musa, kenapa Allah belum turunkan hujan kepada kita? Apakah doamu tidak diijabah oleh Allah? Apakah doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Nabi Musa? Tidak. Bukan doaku tidak diijabah oleh Allah, bukan doaku tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena kata Allah, salah satu di antara kita masih melakukan maksiat kepada Allah sehingga Allah tidak turunkan hujan kepada kita. Maka Allah minta orang tersebut, orang yang merasa masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong keluar dari kaumku, tolong keluar dari barisan kita, agar supaya Allah turunkan hujan kepada kita. Begitu Musa mengucapkan kalimat itu, hadirin, Allah langsung turunkan hujan. Serta merta Allah langsung turunkan hujan. Dan Musa mengangkat kedua tangannya, bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, kepada kami. Apa kata Allah? Wahai Musa, tahukah engkau, aku tidak turunkan hujan kepada kalian sebabkan karena orang itu melakukan dosa kepadaku, dan aku turunkan hujan kepada kalian lantaran orang itu sudah minta ampun kepadaku, sudah ampun di hadapan Allah, di dalam hati saja Allah sudah tahu, dan saat itu Allah akan ampuni dosa kita. Lalu apa yang terjadi hadirin? Disinilah nama yang kedua, nama yang keempat, nama Allah yang keempat, yaitu Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Apa bukti Allah Maha Pemaaf itu? Beda dengan kita manusia. Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, namun ketika kita minta maaf, setelah selesai kita minta maaf, biasanya kita sering menceritakan kesalahan orang itu. Kita tidak tutupi kesalahannya. Beda dengan Allah, ketika kita punya kesalahan dan Allah Maha Pemaaf, begitu kita sudah minta ampun kepada Allah, Allah nutupi kesalahan itu. Sehingga dari kisah tadi, orang yang melakukan dosa di hadapan Allah, dia bermohon dalam hatinya, ya Allah, tolong jangan engkau tunjukkan kepada Nabi Musa bahwa aku yang melakukan dosa itu. Allah tutup aibnya. Allah tidak menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa si fulan yang melakukan dosa itu, tidak, justru Allah tutupkan. Disinilah Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah minta maaf kepada seseorang, mestinya kita tidak boleh lagi ceritakan aib orang itu. Kalau kita masih ceritakan, belum kita minta maaf, belum kita memaafkan secara total. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lomba fastabiqul khairat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'atbi'i syai'ata bil hasanati tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menutupi keburukan-keburukan di masa yang lalu. Oleh karena itu, mungkin beberapa tahun yang lalu kita jarang sholat, mungkin beberapa tahun yang lalu kita kurang baca Al-Quran, mungkin beberapa tahun yang lalu kita masih melakukan maksiat, masih melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kesempatan kita berusaha berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menutupi keburukan-keburukan di masa yang lampau. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Maka kita harus sadar bahwa dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Oleh karena itu, jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia, karena kita akan melalui beberapa fase kehidupan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang pertama kita akan hidup di alam ruh. Setelah dari alam ruh, kita akan pindah ke alam rahim. Setelah alam rahim, kita akan pindah ke alam dunia. Setelah di alam dunia, kita akan pindah ke alam kubur. Alam kubur, ketika kita masuk ke alam kubur, bukan selesai masalah, tapi banyak masalah saat kita ada di alam kubur itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kubru awalu manzili min manazil akhirah. Kuburan itu adalah pintu pertama dari beberapa pintu yang ada di akhirat. Wal akhirah manzili min manazil dunya, dan kuburan itu adalah tempat terakhir dari beberapa tempat yang ada di dunia ini. Setelah kita dari alam kubur, kita akan pindah ke alam hari kiamat. Di sana
akan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk ke yaumul ba'id, hari dibangkitkan. Setelah kita dari yaumul ba'id, kita akan pindah ke hari yang kita masuk kepada yaumul syafa'ah. Kita akan mendapatkan syafaat. Hadirin, syafaat ada dua. Syafaat yang pertama kita akan mendapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim. Maka bagi kita yang di dunia sering baca Al-Qur'an, insyaallah di akhirat nanti wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu mengintrospeksi diri kita bahwa sudah seberapa banyak amalan kebaikan yang saya lakukan, apakah justru amalan keburukan yang saya lakukan. Maka mari kita memperbaiki diri kita, sehingga nanti ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kita kembali kepada Allah dengan membawa amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Semoga saja khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sekiranya rezeki kami ada yang haram, engkau sucikan, wa in kana ba'idan faqad kami ada yang jauh, engkau dekatkan. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala bi ni'matil iman, alhamdulillahi ala bi ni'matil islam, alhamdulillahi ala bi ni'matil hijrah, alhamdulillahi ala bi ni'matil ukhuwah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.